Halo semuanya, kenalin namaku Sabrina. Di sini aku bakal jadi tutor untuk bahasa Indonesia. Yang pertama, kita bakal belajar tentang unsur bahasa. Bahasa yang pertama ada fonem. Fonem adalah suatu bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contohnya yang membedakan kata jahit dan jahat adalah bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A dan bunyi I yang dilambangkan dengan huruf I. Fonem dan huruf merupakan dua hal yang berbeda. Fonem adalah bunyi, sedangkan huruf adalah lambang dari fonem. Beberapa huruf memiliki lebih dari fonem. Satu fonem, contohnya huruf E memiliki 3 fonem, huruf O dan huruf K masing-masing punya 2 fonem. Pada huruf E, contohnya adalah kata sate dan kata pedas memiliki bunyi yang berbeda. Sedangkan pada huruf O, kata organisasi dan soto memiliki bunyi huruf O yang berbeda. Lalu pada huruf K, perokok dan pak memiliki bunyi K yang berbeda. Yang adalah morfem. Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Jadi, jika penggabungan menghasilkan makna baru, unsur yang digabungkan dengan kata dasar itu adalah morfem. Contohnya, imbuhan, an, me, dan makan. Jika digabungkan dengan kata dasar akan menghasilkan kata yang maknanya berbeda. Contohnya di sini kata makan, jika digabungkan dengan kata an, berubah menjadi kata memakan. Kata makan dan memakan memiliki makna yang berbeda. Maka dari itu, an disebut dengan morfem. Selanjutnya adalah kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama verba, adjektiva, adverbia, rumpun kata benda, dan rumpun kata tugas. Lalu rumpun kata benda juga dibagi lagi menjadi nomina, pronomina, numeralia, preposisi. Lalu rumpun kata tugas dibagi lagi menjadi preposisi, konjungtor, interjeksi, artikel, dan partikel penegas. Lalu kita bahas kata satu persatu ya. Kata kerja adalah verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat atau kualitas. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contohnya seperti mandi, makan, menyapu, seperti itu. Lalu kata sifat atau adjektiva adalah kata yang berfungsi sebagai atribut bagi nomina. Contohnya kata sifat seperti kecil, pudar, merah, dan lain sebagainya. Lalu ada kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan verba, adjektiva, nomina, adverbia lain, dan lain-lain. Contoh adverbia di sini, Rina sangat mencintai suaminya. Di sini, kata sangat merupakan adverbia yang menjelaskan mencintai. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumpun kata benda. Jadi rumpun kata benda ada 3 jenis lagi. Yang pertama nomina, pronomina, dan numeralia. Nomina mengacu pada benda baik konkret maupun tidak konkret yang biasa kita lihat. Contoh benda konkret seperti meja, kursi, dan lain-lain. Untuk benda abstrak, misalkan agama, kehendak, peraturan, dan lain-lain, pokoknya yang tidak terlihat. Lalu pronomina dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama persona, contohnya aku, saya, beta, dia, kamu, dan lain-lain. Untuk penanya, ada apa, siapa, mana, kapan, dan sebagainya. Untuk penyapa ada bu, pak, dok, prof, dan lain-lain. Lalu untuk numeralia seperti namanya dipakai untuk menghitung banyaknya wujud suatu benda atau apapun. Contohnya 3, 1, berlima, 2 lusin,
lalu berjuta-juta, pokoknya sesuatu yang melambangkan tentang jumlah. Selanjutnya kita bahas kata tugas. Tadi kan ada beberapa. Yang pertama ada kata depan atau preposisi. Jadi ini selalu ada di depan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Contohnya ada, jadi di sini dibagi lagi menjadi 3, berupa kata dasar, berupa majemuk pendampingan, lalu ada majemuk berkorelasi. Contoh yang kata dasar, di sini ada akan habis. Akan ini menjadi preposisi dari kata habis. Lalu dari menjadi preposisi dari kata Papua. Lalu yang majemuk pendampingan di sini ada ini, kehidupan di desa tertentu berbeda dengan kehidupan di kota. Berbeda dengan ini merupakan preposisi. Lalu untuk preposisi majemuk berkorelasi, jadi contohnya ini. Kedatangannya belum bertegur sapa sejak pertikaian itu hingga hari ini. Sejak dan hingga merupakan kata preposisi. Selanjutnya ada kata sambung atau konjungsi. Fungsinya menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya untuk dua kata di sini ada antara hidup dan mati. Kata dan menghubungkan kata hidup dan mati. Lalu untuk contoh dua kalimat ada Pak Susilo mengidap radang hati. Titik. Selain itu dia juga terkena penyakit diabetes. Selain itu di sini menjadi kata sambung dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Selanjutnya ada kata seru atau interjeksi. Di sini interjeksi itu fungsinya untuk mengungkapkan seruan hati seperti rasa kagum, sedih, heran, jijik, dan lain-lain. Pokoknya ini mengungkapkan tentang seruan hati. Contohnya di sini, ayo maju terus pantang mundur. Kata ayo ini menjadi kata seru seperti itu. Lalu selanjutnya ada aduh gigi sakit sekali. Kata aduh ini menjadi kata seru. Selanjutnya ada kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Jadi ada 3 macam kata sandang. Bermakna tunggal, bermakna jamak, dan bermakna netral. Yang bermakna tunggal yaitu kata sam. Bermakna jamak para, bermakna netral adalah kata si. Yang terakhir partikel penegas. Di sini partikel penegas fungsinya membentuk kalimat tanya, bisa juga dalam bentuk kalimat perintah dan kalimat pernyataan. Contohnya di sini ada katakah. Pada apakah itu kan fungsinya untuk membentuk kalimat tanya. Lalu katalah juga membentuk kata tanya. Lah dan tah ini fungsinya untuk perintah. Seperti apalah dayaku. Lalu ambillah, lah ini fungsinya memerintah. Seperti itu. Lalu ada kata pun, di sini fungsinya untuk kalimat pernyataan. Seperti apapun dan kuliah pun. Jadi ini fungsinya sebenarnya hanya untuk tambahan penegas, jadi semakin menegaskan makna dari kata tersebut. Bahasa yang terakhir ada frasa. Frasa ini gabungan kelompok kata tapi tidak bisa membentuk satu kalimat karena tidak punya unsur subjek atau predikat. Lalu ada yang namanya idiom. Perbedaan idiom sama frasa. Idiom itu membentuk kata baru. Ketika dua kata digabungkan itu membentuk makna baru. Kalau frasa, dua kata atau lebih tapi maknanya tetap sama. Contohnya di sini jumpa pers itu benar-benar maknanya berjumpa dengan pers. Untuk idiom
idiom, contohnya frasa gulung tikar, artinya bukan kita menggulung tikar, tapi maknanya bangkrut, seperti itu. Selanjutnya yang bakal kita pelajari yaitu tentang macam-macam teks. Di sini kita bakal belajar tentang struktur, terutama struktur dari macam-macam teks ini. Pertama yaitu teks narasi. Teks narasi merupakan jenis bacaan yang berbentuk karangan tidak nyata ataupun fiksi. Umumnya menggambarkan cerita yang telah mempunyai alur cerita serta tahapan waktu bersumber pada kemauan penulis. Strukturnya ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini menggambarkan tentang tokoh, kemudian latar, alur, dan lain-lain. Lalu komplikasi. Pada komplikasi ini mulai muncul konflik. Lalu selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini menceritakan tentang penyelesaian dari komplikasi. Lalu untuk koda atau yang terakhir ini menceritakan tentang petuah atau nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari teks narasi tersebut. Teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan bacaan yang menggambarkan atau menguraikan tentang suatu objek, baik hidup maupun mati dari sudut pandang tertentu sesuai dengan penulis. Strukturnya ada 2, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi ini berisi pengenalan secara universal serta mengarah ke uraian yang lebih terperinci. Lalu di deskripsi baru uraian-uraian tadi dijelaskan secara lebih terperinci sehingga kita bisa menemukan fakta-fakta yang lebih jelas dari objek yang dijelaskan, yang dideskripsikan tersebut. Bacaan prosedur. Jadi teks prosedur merupakan tipe bacaan yang berisikan langkah-langkah atau prosedur membuat atau melaksanakan sesuatu. Contohnya kayak cara membuat mie, terus cara membuat EKTP dan lain-lain. Strukturnya ada 3. Yang pertama tujuan. Tujuan ini menjelaskan tujuan dari suatu aktivitas. Contohnya bisa saja hanya berupa judul kayak cara membuat EKTP. Lalu selanjutnya ada bahan. Bahan ini berisi tentang bahan serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam aktivitas. Lalu langkah berisi langkah-langkah atau panduan melaksanakan sesuatu. Bacaan laporan atau teks laporan biasanya ini adalah bacaan dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang data atau laporan secara universal suatu objek. Strukturnya dibagi menjadi 2, yaitu klasifikasi universal dan deskripsi. Klasifikasi universal berisi tentang pengelompokan data secara universal. Lalu deskripsi berisi tentang uraian data utama yang telah dipilah menjadi sebagian subjenis data, lalu dijelaskan. Bacaan eksposisi. Bacaan ini merupakan bacaan yang berupa karangan yang menguraikan tentang peristiwa tertentu. Strukturnya ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Tesis merupakan pembukaan atau pengenalan dari suatu teks. Lalu argumentasi menjelaskan pokok bahasan yang dipaparkan. Lalu ada penegasan. Penegasan ini menjelaskan kembali argumentasi yang tadi telah dijelaskan. Karena penjelasannya udah selesai, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah teks bacaan. Dibaca, lilin aromaterapi sangat banyak diminati, khususnya bagi Anda yang ingin mengharumkan kamar bla 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 bla. Lalu ini pertanyaannya, penggalangan teks di atas merupakan salah satu struktur teks prosedur, yaitu bagian yang A, langkah material, yang B, langkah-langkah, yang C, deklaratif, yang D, tujuan, dan yang E, imperatif. Coba kalian jawab dulu. Kalau kalian udah coba jawab, jadi jawabannya untuk soal tadi itu D. Jawabannya adalah tujuan. Jadi kalau kalian masih ingat, struktur teks prosedur punya 3 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah. Nah, yang tadi merupakan tujuan karena menjelaskan tentang apa itu lilin aromaterapi, lalu
menjelaskan jadi teks ini tuh akan digunakan untuk melakukan apa, seperti itu. Selanjutnya yang bakal kita bahas yaitu yang terakhir, tanda baca, kata baku, dan kata tidak baku. Yang pertama, tanda baca merupakan simbol yang berfungsi untuk menunjukkan struktur dan tata kata suatu tulisan dan berfungsi untuk mengatur intonasi serta jeda ketika membaca. Tanda baca yang pertama ada tanda titik. Fungsinya untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya ini di kalimat pertama, tuh terdapat tanda titik pada akhir kalimat. Lalu diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Di sini contohnya Dokter Adit, setelah dokter, setelah singkatan dokter terdapat tanda titik. Lalu yang terakhir fungsinya pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Tanda koma fungsinya yang pertama memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Di sini contohnya ada kata gitar, drum, dan bass. Nah, itu karena merupakan unsur-unsur, jadi diberi tanda koma. Lalu selanjutnya memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Di sini contohnya dalam kalimat tersebut, apabila keliru memilih bidang spesialisasi merupakan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Induk kalimatnya adalah usaha tidak dapat melaju. Lalu fungsi yang terakhir untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Di sini kalimatnya jangan buang sampah sembarangan, koma, kata Rudi. Nah, diberi tanda koma karena kalimat jangan buang sampah sembarangan merupakan petikan langsung di dalam kalimat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tanda seru. Fungsinya dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya di sini, jangan letakkan benda itu di depan saya. Itu merupakan pernyataan, seruan, atau perintah, makanya diberi tanda seru di akhir kalimat. Lalu tanda titik koma fungsinya misalkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya di sini hari makin sore titik koma kami belum selesai juga. Hari makin sore dan kami belum selesai juga dipisahkan dengan tanda titik koma karena merupakan kalimat yang sejenis atau setara. Lalu selanjutnya memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Di sini contoh kalimatnya Desi sibuk bernyanyi titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur titik koma, adik bermain bola. Nah, tanda titik koma ini bisa diganti dengan kata penghubung seperti sedangkan. Nah, contohnya Desi sibuk bernyanyi sedangkan ibu sibuk bekerja di dapur, bisa diganti dengan titik koma. Lalu ada tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya di sini Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan titik koma, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Lalu pada kata ungkapan atau melakukan pemberian dalam teks drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Di sini contohnya Budi titik koma siap Pak. Nah, ini merupakan teks drama sebelum kata percakapan diberi titik 2. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam menyambungkan unsur-unsur kata ulang. Seperti misalnya di sini ada kata anak-anak itu disambungkan dengan tanda hubung. Lalu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing menggunakan tanda hubung. Contohnya ini di packing. Packing merupakan unsur bahasa asing, makanya kata di packing sebelum kata packing diberi tanda penghubung. Selanjutnya ada tanda elipsis, dipergunakan untuk menyatakan kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Tanda tanya fungsinya sebagai akhiran dari kalimat tanya. Di sini contohnya siapa presiden Indonesia saat ini merupakan kalimat tanya lalu diberi tanda tanya. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam menyambungkan unsur-unsur kata ulang. Seperti misalnya di sini ada kata anak-anak itu disambungkan dengan tanda hubung. Lalu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing menggunakan tanda hubung. Contohnya ini di packing.
Packing merupakan unsur bahasa asing, makanya kata di packing sebelum kata packing diberi tanda penghubung. Tanda kurung siku digunakan ketika dalam kalimat yang sudah diberi tanda kurung terdapat kalimat penjelas lagi, maka kita menggunakan tanda kurung siku. Lalu tanda petik fungsinya untuk mengapit kalimat yang merupakan petikan langsung. Contohnya di sini pasal 36 UUD 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, kalimat bahasa negara adalah bahasa Indonesia diberi tanda petik karena merupakan petikan yang diambil dari naskah Undang-Undang Dasar. Lalu digunakan juga dalam mengapit judul syair dan lain-lain, dan mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Tanda petik tunggal fungsinya sama seperti tanda kurung siku tadi. Jadi ketika dalam suatu kalimat yang diberi tanda petik terdapat kalimat yang perlu diberi petik lagi, maka kita menggunakan petik tunggal. Tanda garis miring digunakan dalam penomoran kode surat dan pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contohnya di sini modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 Mbps per second. Nah, per ini diganti dengan tanda garis miring. Tanda penyingkat atau apostrof fungsinya itu menunjukkan penghilangan bagian kata. Contohnya di sini Budi bertugas sebagai pembaca pembukaan UUD 45. Nah, yang dihilangkan adalah huruf 19, maka diberi tanda penyingkat. Selanjutnya kita akan membahas kata baku dan kata tidak baku. Jadi di sini ada beberapa contoh kata baku. Sebenarnya kata baku dan tidak baku ini tidak punya formula khusus. Jadi kita cuma bisa menghafalkan. Nah, tips menghafalkannya bisa kita dengan memperbanyak bacaan pada teks-teks yang menggunakan kata baku seperti membaca koran. Ini ada latihan soal. Coba kalian baca dan kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian sudah ngerjain pada latihan soal tadi, jawaban yang benar adalah pada nomor 1, karena di sini sudah benar menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Sedangkan untuk kalimat kedua, 3, dan 4 masih memiliki kesalahan. Pada nomor 2 seharusnya tidak menggunakan tanda seru karena ini bukan merupakan kalimat perintah. Pada nomor 3 tidak menggunakan kata tanda koma, harusnya menggunakan tanda titik. Lalu pada kalimat nomor 4, maka dari itu titik koma harusnya diganti dengan tanda koma.